Halo Sobat BLK, kalian masih miskin belum bikin konten? Tenang aja, kali ini kita akan bahas gimana caranya menjadi kaya jadi konten kreator. Bersama saya, Kevin AdSense, dan di sebelah saya sudah ada Andika, si anak konten. Dan ini adalah cara menjadi kaya lewat konten kreator. Oke, kali ini kita akan membahas secara singkat ya, karena durasi kita tuh cuma 8 menit. Nggak tahu kenapa nih pelatihan agak pelit durasi ya kalau di YouTube ya. Itu cuma 8 menit, jadi kita akan bahas secara singkat tentang gimana sih caranya dapat penghasilan menjadi konten kreator. Dan kita udah ada Mas Dika yang udah si artis TikTok lah ya sekarang ya, udah ngalahin Ewing HD. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas. Oke, perkenalkan ya teman-teman semuanya dan Mas Kevin. Saya adalah Andika Kurniawan. Saya adalah salah satu peserta dari pelatihan konten kreator dari Balai Latihan Kerja Ekonomi. Ya. Mungkin boleh di-share Mas, ini akun TikToknya namanya apa Mas? Oke, boleh ya. Jadi nanti teman-teman bisa follow akun saya. Namanya adalah Kumis Lele Official. Di sana saya membahas tentang horor dan misteri. Nanti bisa jadi untuk entertain atau hiburan teman-teman dikala suntuk dari pekerjaan ataupun dari kesibukan seperti itu sih Mas. Iya. Mas Dika kayak baca berita ya. Kita kembali ke berita sore hari ini. Terjadi sebuah pembunuhan. Enggak ya. Mas silakan diminum. Oke, silakan. Makasih banyak ya udah dijamu ini. Jarang-jarang saya dikasih jamu kayak gini. Ya, mungkin boleh cerita dulu nih Mas. Kan boleh. Kita tema kali ini kan gimana sih caranya dapat penghasilan lewat sosial media lah ya, konten gitu. Kan Mas Dika kita tahu tuh TikToknya udah viewsnya juga lumayan. Betul. Terus udah membangun brandingnya dengan baik nih lewat konten horor. Mungkin bisa sharing-sharing gimana awalnya, secara singkat awalnya Mas Dika kepikiran bikin konten horor sama awal dapat penghasilan tuh gimana Mas? Oke. Awalnya itu memang saya sebenarnya iseng-iseng ya Mas. Jadi saya memang hobinya itu suka kayak narasi ataupun bercerita. Tapi itu saya nggak tahu mau cerita ke siapa. Dan saya pun juga cari tahu ya kira-kira apa sih ketika saya pengen cerita lalu yang menghasilkan uang itu seperti apa. Nah saya ambil nih konten dan kebetulan saya juga kontennya itu suka yang membahas tentang yang misteri-misteri gitu Mas. Jadi kayak horor-horor kayak gitu. Nah untuk cara saya untuk mendapatkan uang itu banyak sekali Mas, ada beberapa ya. Salah satunya bisa lewat endorsement dari brand-brand tertentu. Nanti bisa saya narasikan, saya endorse gitu, jadi saya dapat penghasilan dari situ. Itu salah satunya sih Mas. Gitu. Oh gitu ya, lewat endorsement ya? Pernah ada itu nggak Mas, endorse skincare? Jadi misal lagi ada penampakan pocong tapi pocongnya pakai Nivea whitening gitu. Enggak sih Mas, kalau misalnya skincare itu ini kru kita ada apa nih? Ada apa Mas? Kenapa? Oke, jadi itu tadi Mas Dika tuh seneng konten horor berarti Mas awalnya? Iya, betul sekali. Apa misteri doang apa horor spesifik gitu? Lebih ke horor penampakan sih Mas. Horor penampakan, iya. Nanti dulu sering lihat primbon.com ya Mas? Sering banget. Dulu kita cocok logi di sana. Ramalan jodoh, ramalan weton itu kita cari tahu di sana dulu. Benar. Iya. Saya pernah lihat di primbon.com itu hantu supporter MU Mas. Oh iya kah? Jadi ada hantunya tuh lewat pakai baju MU, jersey MU. Seriusan jersey MU yang masih AIG itu kan. Iya. Nah itu, tapi itu ternyata kalau saya lihat cuma emang orang ngeblur aja Mas. Ngeblur. Tapi waktu kecil tuh saya anjir ada supporter MU jadi hantu gitu kan. Apakah di afterlife di akhirat tuh ada stadion bola gitu kan, ada Old Trafford di versi akhirat gitu ya. Iya. Itu lumayan booming lah ya. Terus untuk sekarang kan kita juga udah banyak lah Ewing HD, udah ada Nancy Judge, itu juga dulu horor ya. Sekarang udah jadi misteri lah sekarang. Ewing HD itu saya dulu suka banget. Mas Dika suka Ewing HD? Suka banget, itu adalah salah satu kiblat kita dalam dunia konten ya. Banyak sekali yang bisa kita tiru dari Ewing HD ya. Kayak bara api di belakang gitu kan. Yeah. Itu ATM ya? ATM banget. Amati tiru Madix ya? Madix, betul. ATM. Betul namanya itu Madix. Iya betul. ATM ya? Betul. Emang agak aneh itu originalitasnya. Padahal semua orang itu
meniru ya. Benar, Iya sih, benar, ya. benar. Cuma kita kan harus modifikasi gitu kan. Nah, originalitas itu juga salah satu yang mendatangkan uang ya mas di Iya, betul, tentu sosial saja, media ya mas. tentu saja. Betul. Nah mungkin apa ya, mungkin teman-teman ini baru awalan nih mas, nggak tahu gimana memulai buat apa namanya cari uangnya. Kan kita ada nih, nggak cuma, maksudnya saya sendiri pun bikin konten emang tujuannya uang, bukan yang lain gitu loh. Nah itu mungkin karena saya nggak tahu langkah awalnya gimana, Mas Dika mungkin bisa sharing gitu mas. Oh ya, yang penting itu cari kesukaan teman-teman apa dulu, passionnya apa dulu. Misalnya kalau saya kan memang suka konten horor gitu ya. Dari bermula saya suka nonton, jadi saya bisa keinginan untuk membuat kontennya itu. Nanti bisa disesuaikan teman-teman sukanya apa, hobinya apa. Nanti silahkan. Dari situ, mungkin dari segi merintis itu memang agak berat, tapi nggak masalah. Walaupun berat itu pasti bisa dilakukan teman-teman. Saya pun juga merasakan bener-bener konten saya itu dari nol, tidak berpenghasilan sama sekali, sampai sekarang itu berpenghasilan alhamdulillah sekali. Bisa dipetik setelahnya, seperti itu sih mas. Iya. Boleh ya. Jadi emang kita harus nemu topiknya dulu nih, biar betul. nemu fokusnya dulu ya mas. Nemu fokusnya dulu. Kadang kan emang apa ya namanya, ada orang yang, tapi itu kan ada misal tiktokers bikin kontennya random, tapi mereka tetap apa namanya juga endorsement juga masuk gitu. Betul. Kira-kira faktornya bakal gitu mas? Faktornya juga keberuntungan juga ya, karena momen timingnya tepat dan memang disukai, karakternya disukai oleh banyak orang dari segala usia, itu mungkin bisa jadi salah satu penggait mereka untuk nonton gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi entertaining itu juga perlu ya. Tentu banget ya. Oke. Jadi ya, tadi ya yang pertama itu kan ada bikin akun kalian dulu, social branding, terus personal branding ya. Terus yang kedua tadi menentukan passionnya mau ke arah mana nih, ke akunnya gitu ya mas ya. Yang ketiga tadi apa tadi yang ketiga? Entertaining. Jadi bisa menghibur semua orang. Gitu. Benar. Nah itu tadi caranya biar kalian tuh bisa memulai langkah awal untuk mendapatkan uang lewat sosial media dari cara-cara yang Mas Dika udah ngomongin tadi. Apa tadi mas yang pertama? Yang pertama cari fashionnya dulu. Kemudian yang kedua kalau bisa entertain ke semua orang. Nanti pasti uang itu akan mengikuti kita. Seperti itu sih mas. Benar sekali. Jadi kalau kalian masih miskin sebelum waktu jadi content creator nggak apa-apa. Semua juga awalnya begitu kok. Cuma ya mungkin yang beberapa ya yang mulai udah equipmentnya udah bagus, ya udah pakai Sony A7 Mark II gitu kan ya. Itu juga ada, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Semua mulai dari titiknya masing-masing untuk jadi content creator. Kalau kalian mau mulai langkah awal kalian jadi content creator, jangan lupa gabung kami di BLK Wonogiri. Cek Instagramnya @blkwonogiri_disnakerin, dan juga jangan lupa cek di websitenya www.blkwonogiri.com karena pendaftaran di batch 2-nya udah dibuka dan ada jurusan content creator buat kalian yang mau mulai. Mungkin terima kasih Mas Dika udah hadir di podcast Sama-sama. saya. Terima kasih Mas Kevin. Sama tanya Mas, pertama. Iya silakan. Ini kaki saya kemana Mas? Kakinya ini Mas. Oh. Oke.